Pertama-tama shift A, habis itu kita cari mesh, terus kita cari silinder. Nah, habis itu kita pilih, kita Ctrl S, kita kecilin kira-kira segini, terusnya kita Ctrl S, habis itu Z, kita panjangkan kira-kira segini, terus pilih tools yang buat geser itu, terus geser kira-kira segini. Oke, setelah itu setelah itu kita shift A lagi, kita cari armatur buat menambahkan tulangnya. Nah, armatur single bone. Nah, supaya biar kelihatan, pertama kita cari yang gambar orang itu, gambar tulang, gambar orang. Habis itu kita cari view display, harus in front. Setelah tulangnya muncul, nah setelah itu kita klik silindernya, habis itu kita tap, terus kita Ctrl R. Nah, maka garis-garisnya muncul seperti ini. Kita perbanyak kira-kira segini. Habis itu klik kiri, klik kanan. Setelah itu kita klik tulangnya lagi, klik edit mode. Setelah itu kita perbesarkan objek tulangnya, kita klik E, kita tarik ke atas kira-kira segini. Nah, setelah itu kita klik silindernya, kita klik nomor kotak, kita cari view display, habis itu wireframe, habis itu kita klik kiri. Nah, setelah itu kita akan menambahkan beberapa tulang, terus klik edit mode, kita ambil di ujung tulang tersebut, kita Ctrl E, terus kita tarik ke atas. Belum kita nariknya, kita sesuaikan biar supaya sejajar dengan garis tersebut. Nah, habis itu kita klik edit mode, terus kita klik E, kita tarik ke atas. Nah, kira-kira seperti ini. Kita Ctrl E lagi, kita tarik lagi ke atas, maka ada 3 tulang tersebut. Nah, setelah itu buat mengetahui nama tulangnya, kita cari itu yang gambar pakai tulisan gambar tulang itu, terus kita ubah nama tulang itu. Pertama tulang bone 1, terus yang kedua bone 2, dan
seterusnya bond 3. Buat munculin nama bondnya, kita cari kamar orang, terus kita display, kita cari show yang names, maka muncullah gambar nama-nama bond tersebut, bond 1, bond 2, dan bond 3. Setelah itu, maka di display mode tersebut bisa kita pilih beberapa bentuk tulang tersebut. Ini tergantung selera masing-masing ya. Ketika mau menggerakkan tulang ini, caranya pertama kita klik objek mesh ini, terus kita klik objek tulang itu sambil memencet shift ya. Kemudian kita tekan Ctrl P, kita cari with automatic wax. Setelah itu, buat menggerakkan tulang tersebut, kita pilih objek tulang, kita klik pose mode, maka buat menggerakkan tulangnya, terus kita Ctrl G, kita gerakin. Setelah itu, bond 1 tidak akan mempengaruhi bond 2, maka bond 2 akan mempengaruhi bond 1. Kira-kira seperti ini. Menu yang buat mempengaruhi tulang tersebut, kita klik silindernya, terus kita cari weight paint.
yang di belakangnya atau objek mesh-nya. Nah, ini kalau kita seleksi bond 3 ya, di sini bagian kanan ini Nah, maka akan muncul berwarna merah, kuning, hijau, dan biru. Itu akan mempengaruhi tulang-tulang tersebut. Setelah itu, saya akan seleksikan semuanya, lalu kita copy dengan Ctrl D, maka kita geser Ctrl X, maka kira-kira seperti ini. Namun ada cara lagi yang lain untuk menggerakkan tulangnya. Kita klik Bond 2, terus kita klik Auto EQ. cara yang otomatis. Namun kita juga bisa menggunakan cara Namun ada beberapa cara untuk menggerakkan tulang satu tersebut. Kita cari yang bentuk tulang melingkar itu, terus kita cari beberapa buat menggerakkannya. Kira-kira kita klik Bond 3.
maka chainnya kita akan menjadikan 2. Nah, setelah itu kita Ctrl G buat menggerakkannya. Kira-kira jadilah seperti ini.